salah satu cara penulisan itu kayak gini, A1, A2, A3, A4 dan seterusnya gitu. Kalau barisan tahingga seterusnya itu nggak berhenti gitu. Ya, ini contoh kita merepresentasikan barisan. Gitu. Nah, ini kadang ditulisnya juga seperti ini. AN gitu. N-nya dari 1 sampai tahingga, nggak harus dari 1 ya. Tergantung tergantung yang mau nulisnya. Mau yang mendefinisikan barisannya. Bisa aja dari 2, bisa dari 0, bebas gitu. Notasi barisan. Atau kadang kalau nulisnya, kalau tidak ambigu gitu, N-nya dari 1 sampai tahingga, itunya dihilangkan. Jadi tinggal kayak gini gitu. Ya, kalau tidak ambigu. Seperti itu. Jadi barisan itu aturan mengurutkan aturan urut gitu ya. Karena mengurutkan itu kesannya dari kecil ke besar atau sebaliknya, padahal nggak harus seperti itu gitu ya. Ya gitulah. Barisan itu ya pokoknya kita tulis secara berurutan gitu, bukan ya gitulah. Ngomong berurutan gitu. Jadi A1 itu ya yang pertama, A2 yang kedua, A3 yang ketiga, A4 yang keempat gitu. Itulah. Nah, terus si elemen-elemennya ada di barisan ini disebutnya itu suku gitu ya. Dan sukunya itu suku ke sesuai dengan urutannya. Dia ada di urutan keberapa gitu. Kalau wow. Padahal internet itu parah gitu. Oke. Ya, itu notasi barisan. Nah, kadang si AN-nya ini kan bisa apa aja gitu ya. AN-nya itu ya terserah yang mendefinisikan barisan. Gitu. Ada yang pendefinisian AN-nya itu menggunakan seperti fungsi. Pendefinisian AN itu ada secara eksplisit gitu ya. Secara eksplisit contohnya ya misalnya AN-nya itu langsung aja 3N plus 2 gitu. Jadi kalau kayak gini barisannya kan berarti A1-nya itu 3 kali 1 plus 2, 5. Terus A2-nya itu 3 kali 2 plus 2 sama dengan 8 gitu. Dan seterusnya. Jadi kalau kita tuliskan sesuai dengan notasi barisannya ya kita bisa tuliskan seperti ini 3N plus 2. Atau juga kita bisa tuliskan jadi kalau di daftar gitu ya 5, 8, 11 dan seterusnya. Gitu. Ya. Oke, ini barisan yang didefinisikan secara eksplisit. Kayak gini. Dan yang kedua, pendefinisiannya itu ya enggak benar-benar implisit ya, tapi rekursif. Gitu ya. Rekursif artinya barisannya itu kayak rekursif. Untuk mendefinisikan suatu suku itu perlu suku-suku sebelumnya gitu. Contohnya ya misalnya kita definisikan seperti ini. AN itu sama dengan AN-1 plus 1. A1-nya itu 2 gitu ya. Misalnya kayak gini. Oke. Nah, kalau A1-nya 2, A2-nya itu kan ya AN-1 berarti A1 ya. Sorry, biasanya ada aturannya sebentar. Mungkin ini kebawahin aja kali ya. Pertama harusnya biasanya disebut N-nya itu berlaku dari berapa aturan ini gitu ya. Ini dari 2 gitu. Terus A1-nya 2 basisnya. Kalau A1-nya nggak didefinisikan ya rekursif ini nggak bisa jalan. Aturan rekursifnya nggak bisa jalan gitu ya. Jadi karena R-nya itu mulai dari 2, terus kita punya A1-nya 2, berarti A2-nya itu 2 tambah 1, 3. Terus A3-nya itu
Ya A2 kan, A2 tambah 1 berarti 3 tambah 1 4 gitu, dan seterusnya ya. Ini mungkin diperjelas gitu ya. Jadi ini barisan yang didefinisikan secara rekursif. Sebenarnya ada barisan yang cukup terkenal yang didefinisikan secara rekursif. Ya, saya yakin kalian udah ketemu gitu ya. Jadi kalau kita definisikan barisannya seperti ini, n-1 tambah n-2, ini untuk untuk n-nya yang lebih sama dengan 2, terus A0 itu 1, A1 itu 1 gitu ya. Kita punya kan A2 itu 1 tambah 1 ya. A3 itu kan berarti A2 tambah A1, 2 tambah 1, 3. A4, 2 tambah 3, 5 itu ya. Ya 3 tambah 2 sih. Ini barisan Fibonacci. Ya. Jadi ya kita bisa mendefinisikan barisan itu seperti ini. Ditulisnya seperti ini, definisinya itu seperti ini gitu ya. Ya bisa secara eksplisit jadi langsung, bisa juga secara rekursif. Cuma ya secara eksplisit itu enak gitu ya, karena kalau kita mau mencari A1000 gitu misalnya, atau A50.132.000 gitu, ya tinggal dimasukin aja n-nya segitu ya. Tapi kalau rekursif cukup repot, tapi yang rekursif ini menurut saya lebih luas dibanding yang eksplisit gitu, karena nggak semua fungsi barisan yang rekursif itu pendefinisian eksplisitnya bisa dicari dengan mudah gitu ya. Gitu. Sementara yang eksplisit ini bisa direpresentasikan sebagai barisan yang rekursif gitu. Secara umum bisa dilihat seperti itu, atau independen yang nggak tahu juga. Ya, gitu. Jadi itu representasi barisan, terus jenis pendefinisiannya, dan ya ini mungkin contoh lain gitu ya yang ada di buku. Jadi kalau kita punya AN yang kayak gini, barisannya itu seperti ini. Kalau kita punya BN didefinisikan seperti ini, barisannya seperti ini. Kalau CN definisikan seperti ini jadi seperti ini gitu. Bisa dilihat urutan itu nggak penting gitu ya. Yang penting cara kita meletakkannya itu gitu. Jadi ya urutan itu penting, tapi dalam artian bukan dari besar ke kecil, tapi cara kita nulis gitu. Itu nggak bisa ditukar-tukar seenak kita gitu ya. Jadi kalau definisinya seperti ini, si BN, ya suku pertama itu harus 0, suku kedua itu harus 3/2 gitu. Dan seterusnya. Ya DN sih kasus yang lain ya. DN itu definisinya seperti ini, jadi barisannya suku-sukunya selalu sama. Ini kadang disebut barisan konstan gitu. Ya karena dia konstan. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau enggak, ya sekarang kita mulai masuk ke yang utamanya gitu, kajian utama dari barisan ini. Karena ya apa sih yang akan kita pelajari dari barisan gitu. Biasanya kan kalau udah didefinisikan ya kita belajar sifat-sifatnya. Dan sifat yang penting dari barisan ini yang kedepannya akan kita tinjau terus gitu ya di bab ini, itu kekonvergenan. Ya udah ketemu lagi istilah kekonvergenan. Kalau di apa pertama ketemu kan yang terakhir kita ketemu itu pas ngebahas integral tak wajar gitu ya. Bahwa integral tak wajar itu konvergen kalau limitnya ada. Nah, itu make sense gitu ya. Limitnya ada itu make sense karena kita udah belajar limit, pendefinisian limit dan lain-lain gitu. Yang di sini kalau kita ngomong kekonvergenan ya kurang lebih sama, tapi kalau mau ngomongin limitnya sedikit berbeda karena ya limit yang sebelumnya itu kan ngomongin limit dari fungsi ya, pada dasarnya ngomongin limit dari fungsi, tapi ini bukan fungsi tapi barisan gitu, makanya kita perlu pendefinisian yang baru ya. Definisinya seperti ini.
Jadi barisan AN dikatakan konvergen ke L dan ditulisnya seperti ini. Limit N menuju T hingga AN itu sama dengan L. Jika terdapat epsilon, sehingga jika untuk setiap epsilon, for each, untuk setiap epsilon terdapat bilangan positif N, sehingga ini, ya, untuk semua N kecil yang lebih besar dari N besar, mengakibatkan jarak antara AN dan L itu kurang dari epsilon. Gitu. Ya, jadi semakin dekat, semakin besar N-nya, semakin dekat AN-nya ke L. Intinya sih mau ngomong gitu. Ya, jadi mirip dengan yang di pendefinisian limit yang pakai epsilon delta itu gitu ya. Kalau epsilon delta, limit fungsi itu kan semakin dekat X-nya ke C, semakin dekat nilai fungsinya ke L gitu. Nah ini kurang lebih sama, jadi semakin besar N ya, karena kita ngomongin kekonvergenan barisan di ujung sana gitu ya. Saat N-nya membesar, semakin besar N-nya, semakin dekat nilai AN dengan L gitu. Ya, gitu. Dan kalau nggak ada, kalau tidak memenuhi ini disebutnya divergen. Ini kurang lebih ilustrasinya untuk AN-nya itu 1 min 1 per N. Jadi kalau kita punya AN-nya itu 1 per N, 1 min 1 per N gitu, limit N menuju tahinya dari AN ini sama dengan 1 gitu ya. Ilustrasinya seperti ini. Tentunya ini bukan bukti ya, ilustrasi aja. Jadi kalau N-nya, ya bisa dilihat kalau N-nya 1 nilainya segini, kalau N-nya 2 nilainya segini, N-nya 3 dan seterusnya gitu ya. Kalau kita pilih suatu epsilon, kita munculkan pita ini gitu, kita dapat pita ini, dan semua nilai yang lebih dari N, barisannya itu ada di dalam pita ini. Ya, semua suku yang lebih besar dari N di kanan N itu ada di dalam sini semua nilainya. Itu sih ngomong ke konvergenan itu. Ya. Semakin besar N-nya, semakin dekat nilai A-nya ke 1 gitu. Ya. Itu konvergen tuh. Nah, kalau pembuktian ya ini ilustrasi aja ya. Pembuktiannya gimana? Ya, pembuktiannya harus pakai definisi. Jadi kalau kita membuktikan bahwa barisan ini itu konvergen ke 1, jadi limit N menuju T hingga 1 min 1 per N itu sama 1, ya kita pertama standar ya. Kalau kalian masih ingat yang epsilon delta, ambil epsilon positif gitu. Ya. Terus pilih N besarnya itu sama dengan apa gitu. Nah, untuk menentukan N besarnya sama dengan apa, biasanya kan kita coret-coret dulu ya. Kalau ingat, kita coret-coret dulu. Jadi yang mau kita buktikan kan ini, N-nya lebih besar sama dengan N besar, mengakibatkan 1 min 1 per N, kuring 1-nya itu kurang epsilon gitu ya. Ya 1 kuring 1 yang jadi 1 per N, minus dimutlakkan hilang. Jadi N-nya itu harus lebih dari 1 per epsilon. Oh oke. Pengennya kan N lebih dari sama dengan N lebih dari 1 per epsilon, ya udah dibuat aja ininya jadi N gitu ya. Jadi N-nya itu 1 per epsilon. Nah, jadi kalau kita punya epsilon, pilih aja N besarnya itu 1 per epsilon. Kenapa? Karena kalau kita pilih seperti itu, kalau kita punya N-nya lebih dari sama dengan N besar, yang ini sama dengan 1 per epsilon, akibatnya ya pertama 1 per N itu kan lebih dari epsilon ya, kurang dari epsilon. Positif, bilangannya positif, 1 per epsilon positif, N-nya positif, jadi kita bisa pindah ruas kali silang dan lain-lain gitu ya. Terus ya kalau 1 per N kurang dari epsilon, mutlaknya juga kurang dari epsilon. Terus yang ini jadi 1 min 1 per N minus 1 kan, 1 kurang epsilon, dan ya ini artinya AN-nya itu kurang dari 1 kurang dari epsilon. Maka terbukti gitu ya kalau limitnya tuh. Ya ini
Saya nggak tahu sih sedetail apa Pak Ridwan menyampaikan yang epsilon delta. Harusnya itu jadi titik berat sih ya pas belajar limit. Saya nggak tahu juga. Ya gitulah. Itu. Ada pertanyaan? Ini membuktikan ya. Beda dengan cara nyari. Gitu. Kalau nyari sih beda lagi. Dan untungnya kita tidak terlalu menitik beratkan pembuktian ini sih untuk saat ini. Kali ini kita tidak menitik beratkan di sini. Oke. Nah, langsung aja ya ke sifat-sifat kekonvergenannya. Jadi kalau kita punya satu barisan AN dan BN yang konvergen, terus K itu suatu konstan, kita punya ini. Limit dari barisan konstan K itu K. Limit dari barisan KAN itu sama dengan K dikali limit dari barisan AN. Dan terus ke bawah ya bisa dilihat. Gitu. Ini bisa dilakukan asalkan dua-duanya konvergen. Ya. AN-nya konvergen, barisan AN-nya konvergen, barisan BN-nya konvergen. Gitu. Ini bisa dipakai dengan kalau kita mau mencari limit barisan sih. Jadi memudahkan kita, nggak perlu repot-repot kayak gini gitu ya. Dan teknik-teknik limit yang biasa kita lakukan sebenarnya bisa dilakukan di sini. Tapi ya ingat artinya beda ya. Yang sebelumnya itu mencari limit fungsi, yang ini mencari limit dari barisan gitu. Mencari barisan itu dekat kemana sih, akan konvergen kemana gitu. Artinya berbeda, walaupun teknik yang dipakai sama. Contohnya misalnya ini, dan kita bisa keluarkan encodernya. Oke, ini kan juga hingga dari satu persatu encoder kita. Terus ini, kita gunakan sifat yang di atas. Pembagian yang di bawah ini kan nggak mungkin nol ya. 1 + n² nggak mungkin nol karena ya ada 1 gitu. 1 ditambah berapapun dan n-nya selalu positif, jadi dia nggak mungkin nol. Makanya kita bisa bagi jadi seperti ini. Tuh, ya. Terus yang di bawah kita gunakan sifat nomor 3. Yang ini dari barisan pertama ke barisan kedua, kita gunakan sifat yang kelima. Terus yang ini sifat yang ketiga gitu. Untuk mengganti yang di bawahnya ya, limit n juta hingga 1 tambah limit n juta hingga seperencoder. Yang di atas kita gunakan sifat pertama jadi 3. Yang di bawah gunakan sifat pertama juga jadi 1. Gitu. Ya. Oke. Terus ditambah dengan ya limit n juta hingga dari seperencoder ini 0. Ya. Ya bayangkannya saat n-nya semakin besar, n² semakin besar. Jadi 1 dibagi bilangan yang sangat besar akan menuju 0. 3 gitu. Ya. Ada pertanyaan? Oke, kalau enggak, misalkan ya gitu deh. Maka barisan ini n² + 1 konvergen ke 3 gitu ya.
lupa di atasnya harusnya nyebut barisannya dulu ya, nggak apa-apa. Berikutnya, misalkan kita punya barisan ya, sifat ini ada ilustrasinya di atas itu udah sebenarnya. Di fungsi limitnya sama tapi definisi limitnya sendiri itu berbeda gitu. Jadi kita bisa menggunakan kalau ada menjadi apa barisan limitnya. Jadi untuk mencari apakah dia convergen atau tidak ya kita hitung limit x menuju tangga dari ln x per pangkat x gitu. Ini kan kita pakai gitu. Oke. Oh, sebelumnya kita misalkan dulu fx nih itu ln x kita limit x menuju hingga seper x per pangkat x dan ini kan 0 ya, maka limit x menuju hingga ln x per pangkat x nya 0, terus berdasarkan ini berarti limit n menuju hingga fn nya itu 0 ya otak kali n menuju tangga dan n per pangkat n nya 0. Jadi barisan ini konvergen ke 0 itu ya, beda lah ya, beda ya. Yang ini yang di kanan ini limit n menuju fn sama dengan L, kita tidak bisa pakai L'Hopital gitu di sini karena definisi di atas itu kan barisan gitu ya, jadi nggak bisa. Kalau yang ini fungsi, jadi bisa pakai L'Hopital gitu. Ya, ya pedantiknya orang matematik sih. Gitu. Ada pertanyaan? Oke. Dan yang terakhir, sebenarnya ada teorema B tapi tidak dibahas karena katanya fokusnya nggak di situ. Jadi saya sampaikan aja. Ini mirip dengan, bukan mirip, tapi ini namanya pun sama gitu ya. Teorema Apit. Teorema Apit. Kalau kita punya Bn yang diapit oleh An dan Cn, terus An dan Cn-nya konvergen ke L, yang di tengahnya si Bn-nya juga konvergen ke L. Gitu. Dan yang berikutnya itu barisan mutlak. Udah. Kalau kita punya limit n menuju tangga mutlak Kn-nya 0, maka yang limit An-nya juga akan 0. Ya. Kalau mutlaknya hilang juga 0. Gitu. Oh, ini dipakainya di sini sih. Salah satu yang cukup penting dan kita akan ketemu lagi tuh barisan ini. R pangkat N. Ini barisan sih, jadi nggak terlalu ini ya. N1 sampai hingga. Kalau R-nya itu ada di antara N1 dan 1, limit N menuju hingga dari R pangkat N ini 0. Ya.
Dan membuktikan ini gitu ya, pakai teorema Apit dan teorema C. Jadi ya agak involved, tapi silahkan di-explore sendiri. Intuisinya gitu ya, kalau R-nya ada di min 1 dan 1, kalau kita pangkatkan terus-menerus, itu kan makin lama makin kecil, makin dekat dengan 0. Ya, kayak setengah jadi 1/4, 1/8, 1/16 gitu, makin lama makin kecil gitu. Makanya saat n menuju T nggak menuju 0. Jadi barisan ini akan konvergen ke 0. Selain itu, kalau lebih dari 1, dia akan divergen. Ya, kalau lebih dari 1. Kalau kalau R-nya lebih dari itu deh. Limit R menuju tahingga dari R pangkat N itu, tahingga gitu ya. Ya divergen berarti. Ini konvergen. Ini divergen. Kalau sama dengan 1 sih ya 1 ya. Jadi barisan konstan. Nah, yang menarik adalah kalau kurang dari sama dengan min 1. Kalau kurang dari sama dengan min 1, itu kan berosilasi gitu ya. Istilahnya berosilasi. Jadi contohnya yang 2 gitu. Minus 2. Pangkatnya ganjil itu akan negatif, pangkatnya genap akan positif. Jadi kalau dilihat mutlaknya saja, si mutlak dari min 2 dipangkatkan itu makin lama makin besar kan ya. Tapi kalau udah ada tandanya, makin lama kalau ganjil itu akan semakin negatif, kalau genap akan semakin positif. Tapi selang-seling kan ya. Jadi positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif gitu. Berosilasi. Dan ujungnya ini akan divergen juga. Tapi dengan limitnya itu tidak ada gitu ya. Gitu. Divergen dan alasan yang berbeda. Pembuktiannya ya harus menggunakan definisi sih, tapi kita tidak akan terlalu dalam di situ. Ya, yang penting intuisinya dapat gitu ya. Ya berosilasi tapi osilasinya semakin besar gitu. Ya, kalau yang R-nya kurang sama min 1. Beda dengan kalau R-nya di antara min 1 dan 0. Dia berosilasi kan, positif, negatif, tapi makin lama makin kecil menuju 0. Mungkin kalau digambarkan bakal jadi seperti ini gitu ya. Nah, yang ini sebaliknya. Jadi makin lama makin besar osilasinya. Ya, gitu. Oke. Bentar, ini perlu disampaikan. Oke. Enggak. Oke, sip. Yang saya skip itu barisan monoton, tapi tidak perlu disampaikan, jadi silahkan coba sendiri gitu ya. Explore sendiri. Kita masuk ke deret tahingga sekarang. Ya, udah disebut tahinganya. Semoga pas nyusun soal tutorial ada yang ingat. Barisan monoton jangan terlalu banyak soalnya. Oke. Nah, bedanya barisan dan deret, kalau barisan itu kan kita hanya menyusun bilangan gitu ya. Terus kayak ada kursi, ada ada slot sebanyak tahingga, terus tiap slot itu kita isi dengan udah ada urutannya 1 sampai ya seterusnya, dan tiap slot kita isi dengan bilangan. Udah kayak gitu aja. Kalau deret itu kita jumlahkan, ya kita jumlahkan. Oke, jadi contohnya ya contoh yang kelihatan mungkin ini ya. Jadi setengah tambah 1/4 tambah 1/8 dan seterusnya. Oke.
Nah, masalah dari menuliskan penjumlahan seperti ini, apalagi yang penjumlahan tangga, itu tidak masuk akal dengan pengetahuan yang kita punya gitu. Karena kan penjumlahan itu dasarnya kan kita punya dua bilangan, terus dijumlahkan itu artinya ya ada aturan tertentu untuk menjumlahkan ya. Jadi 1+1 itu jadi 2, 1+setengah itu 3/2 gitu. Ya, itu kita definisikan. Sebenarnya penjumlahan itu suatu fungsi. Gitu. Ya. Terus kalau kita mau menjumlahkan 3 bilangan gimana? Yang kita lakukan itu kan menjumlahkan 2 bilangan dulu, terus dijumlahkan dengan bilangan yang ketiga hasilnya. Ya. Makanya urutan kita menjumlahkan yang mana duluan itu harusnya tidak berpengaruh gitu. Jadi kalau kita punya A tambah B tambah C, mau kita jumlahkan A, B dulu, terus ditambahkan C atau sebaliknya, itu sama ya hasilnya. Ya karena penjumlahan kan hasilnya harusnya hanya ada satu gitu ya, tunggal. Kalau menjumlahkan hingga kali, prosesnya jadinya nggak berhenti kalau kayak gitu ya. Nah, makanya yang ini apa? Proses ini dulu tuh sempat muncul sebagai paradoks gitu. Lupa namanya Zeno gitu ya, kalau nggak salah. Jadi dia bilang kalau misalnya ada orang yang ini orang gitu, terus dia mau manah, ini targetnya, ya. Nah, untuk panah ini sampai ke target, dia kan perlu menempuh setengah jarak ini gitu, ya. Nah, terus untuk panah ini dari setengah jarak ini, untuk panah ini sampai ke target gitu, kalau panah yang udah di sini, ini harus menempuh setengah jarak lagi gitu, dan seterusnya. Jadinya panahnya yang nggak akan nyampe, karena proses penjumlahannya itu nggak berhenti gitu ya. Jadi setelah setengah dijumlahkan dengan 1/4, jumlahkan lagi dengan 1/8 dan seterusnya, itu proses yang tidak pernah berhenti. Karena ya nggak akan nyampe-nyampe gitu ya. Si panah ini nggak akan nyampe-nyampe. Tapi kenyataannya kan panahnya nyampe. Berarti ada proses penjumlahan yang terdefinisi dengan baik gitu. Walaupun kita menjumlahkannya tak hingga kali. Nah, itu yang perlu kita definisikan. Nah, mendefinisikannya itu dengan barisan. Ya. Kita kenakan namanya ini, jumlah parsial. Jadi kalau dari nggak usah deh, jumlah parsial. Oh, sorry, kurang satu kata di depan. Barisan jumlah parsial gitu ya. Nah, kita pakai contoh yang di atas ya. Contoh. Kita definisikan barisannya seperti ini. S1 itu setengah. Kenapa S? Karena sum gitu, parsial sum kan. Jumlah parsial. Terus S2 itu setengah tambah 1/4. S3 setengah tambah 1/4 tambah 1/8. Ya, jadi jumlah parsial, ya barisan jumlah parsial itu suku-sukunya definisinya secara kasarnya gitu. Untuk suku ke N itu jumlahan dari N suku pertama suatu barisan gitu ya. Jadi S1 itu setengah, S2 itu setengah tambah 1/4, S3 dan ini dan seterusnya. Jadi kalau Sn ya berarti setengah tambah 1/4 tambah seterusnya tambah 1/2 N gitu ya. Bentar. Ini 2/1 ya, 2/N. Gitu. Oke. Ini kalau dijumlahkan kan ya setengah, yang ini 3/4, yang ini 7/8, yang ini ya 1-1/2 gitu ya. Oke. Nah, ini barisan kan? Ya, ini barisan. Kita bisa mencari kekonvergenan barisan. Ya, Sn ini ya barisan gitu. Barisan jumlah parsial. Berarti kita bisa mencari kekonvergenannya. Dan mencari kekonvergenannya ya limit N menuju hingga dari Sn. Atau ini limit N menuju hingga dari 1-1/2 N. Saat N yang membesar, 2 N semakin besar. Jadi 1 dibagi 2 N akan semakin dekat ke 0. Jadi limitnya itu 1. Ya. Nah, artinya sekarang kita bisa menjumlahkan ini
sebanyak T3 kali. Jadi prosesnya itu bukan menjumlahkan T3 kali gitu ya, tapi ya melakukan limit ini. Jadi jumlahan dari ini itu sama dengan 1. Makanya yang panah tadi gitu si Zeno, kayaknya Zeno namanya, panah tadi ya emang nyampe gitu. Dia menempuh 1 gitu keseluruhan jarak. Ya, paradoksnya sudah terselesaikan, udah bukan 1. Internetnya. Secara umum kita bisa definisikan penjumlahan dari ini, jadi kita bisa tulisan ini gitu ya, sigma. Notasi sigmanya kan udah ketemu di semester lalu ya pas belajar integral. Jadi K dari 1 sampai T hingga ini didefinisikan sebagai limit n menuju T hingga Sn. Dengan Sn-nya itu sigma I dari 1 sampai N ini AK. Ya, oke. Ini deret T hingga itu definisinya seperti ini, menjumlahkan ini. Dan dia akan konvergen kalau Sn-nya konvergen. Dan divergen kalau Sn-nya divergen. Gitu. Ini definisi kekonvergenannya sebentar. Jadi kita memandang deret T hingga itu sebagai barisan gitu ya. Gitu. Ada pertanyaan? Oke. Kalau nggak lanjut, kita lanjutkan. Ini jenis-jenis deret sih, deret yang cukup penting gitu ya. Pertama, deret geometrik. Ini seperti ini, n sama dengan 1 sampai T hingga. Nggak harus dari 1, tergantung kebutuhan. AR pangkat kali 1. Enggak, udahlah. Saya lebih suka dari 0, ininya AR pangkat K. Nah, ya. Ikutin keinginan sendiri aja. Jadi ini A tambah AR kuadrat dan seterusnya. Itu ya. Ya A-nya tidak 0. Ini deret geometri. Kalau A-nya 0 ya 0 gitu. Sigma 0 ya 0. Gitu. Nah, kita mau mencari kekonvergenan dari deret ini ya. Ya walaupun mungkin udah tahu ya, dan di barisan ada yang mirip dengan ini, R pangkat N itu ya. Ini sedikit berbeda karena kita menjumlahkan. Nah, misalkan Sn itu ya sigma N dari 0 sampai N HR pangkat K itu ya. Nah, ini K. Ini juga K. Nah, indeksnya. Oke. Kan 1 sih. Kan N suku pertama ya. N-1. Ini tetap K. Indeksnya N-1. Oh, oke. Kenapa ini mulai dari 1? Itu karena itu. Oke. Sorry, ikut buku lagi aja. Come on.
Atau ini kalau ditulis ada jadi sepertinya A tambah AR tambah seterusnya tambah ini 1 ya harusnya AR pangkat N min 1 K min 1 ini 1. Ya, kalau kita punya SN, kita misalkan SN-nya ini. Kalau SN-nya ini, RSN itu ya tinggal dikalikan aja ya. RSN itu apa? RSN itu uh, saya tulisnya gini. AR tambah seterusnya tambah AR pangkat N 1 tambah AR pangkat N gitu ya. Jelek amat nulis ini. Oke, kalau kita kurangkan SN min R SN itu sama dengan ya A terus AR kurangnya AR hilang, semua yang di tengah ini hilang, sisanya tinggal ini ya. Oke. Jadi SN itu sama dengan ya A min AR pangkat R per 1 min R gitu. Ya, artinya sigma K sama dengan 1 sampai N, AR pangkat K min 1 itu sama dengan A dikali 1 min R pangkat N per 1 min R. Kita udah tahu jumlahnya gitu ya, rumus jumlahan untuk ini. Kalau kita udah tahu rumus jumlahannya, rumus jumlah parsialnya, ya kita tinggal mencari limitnya. Ya. Jadi, limit, bukan sigma K sama 1 sampai tah hingga AR pangkat K min 1 ini adalah limit N menuju tah hingga dari ini ya. 1 min R pangkat N per 1 min R. Oke. Dan untuk mutlak R-nya kurang dari 1, R pangkat N kan akan menuju 0. Ya. Untuk R-nya di antara min 1 dan 1 atau mutlak R-nya itu kurang dari 1, maka sigma K sama 1 tadi ya, AR pangkat K min 1 ini kan sama dengan A per 1 min R ya. Karena R pangkat N-nya akan menuju 0. Gitu. Ada jumlahnya. Untuk R mutlak R-nya lebih dari 1, ya ditarik kayak gitu ya. Tergantung kalau R-nya positif atau negatif. Kalau R-nya lebih dari 1, dia akan menuju ya tah hingga kan ya, semakin besar. Kalau R-nya itu kurang dari mutlak R-nya kurang, ya R-nya kurang dari min 1, seperti yang saya jelaskan tadi, berosilasi dan tapi oscilasinya semakin membesar. Gitu. Ada pertanyaan? Oke. Kalau enggak, contoh deret berikutnya gitu ya. Ini namanya deret harmonik. Ini deret harmonik spesifik sih. Deret harmonik ini kalau yang di atas kan umum ya, deret harmonik yang ini tuh spesifik gitu. Itu tambah setengah, tambah sepertiga, tambah seterusnya gitu.
Itu deret harmonik. Ya. Deret ini cukup penting karena kita punya sebentar. Oh, harusnya ya udah. Kita punya yang namanya ini tes kedivergenan gitu ya. Uji kedivergenan. Kedivergenan. Jadi uji kedivergenan ini bilang kalau kita punya sigma n-nya itu konvergen, maka limit dari suku-sukunya itu menuju 0. Ya. Tapi tidak sebaliknya. Contoh yang tidak sebaliknya itu deret harmonik. Nah, mungkin ini di bawah aja deh. Ya. Jadi kalau sigma n-nya konvergen, limit n menuju hingga n-nya itu 0. Atau sebenarnya yang lebih penting yang biasa kita gunakan itu ini. Kalau limit suku-sukunya tidak 0, maka limitnya itu deretnya itu divergen. Gitu ya. Bayangnya kayak gini. Kan sigma an itu kita mau menjumlahkan, intuisinya gini ya pembuktiannya. Sigma n itu kita mau menjumlahkan ini dalam tanda kutip sebanyak 3 kali gitu. Ya. Nah, kalau misalnya si an-nya itu nggak pernah 0, nggak menuju 0 gitu, ya tidak 0 berarti ya si n-nya itu menuju ke suatu bilangan. Jadi setidaknya kita menjumlahkan bilangan itu 3 kali. Ya akibatnya dia tidak mungkin konvergen. Gitu. Ya. Oke. Intuitifnya seperti itu. Nah, kalimat yang ini kalau belajar logika matematik kan, ini tuh jika ini konvergen, maka limit ini 0. Yang equivalently ini namanya kontrapositif ya. Jika limitnya tidak 0, maka dia divergen gitu. Tidak konvergen itu kan divergen. Oke, sebaliknya yang limit n menjuta hingga n sama dengan 0, maka dia konvergen itu tidak berlaku. Ya. Contohnya ini, deret harmonik. Deret harmonik ini kalau kita hitung suku-sukunya ya, suku-sukunya bukan jumlahnya. Ini kan 0, tapi dia divergen. Jadi kalau kita jumlahkan 1 tambah setengah tambah sepertiga dan seterusnya, ini akan semakin membesar. Ya. Nah, kenapa seperti itu? Idenya gini sih, kita kelompokkan gitu ya. Jadi kalau kita tuliskan, walaupun nulis ini tuh nggak terlalu ini sebenarnya sih, tapi ya nggak apa-apa. Ya elah, ini tinggal 1. Kelompokannya itu seperti ini. Jadi yang ini kan setengah, ini 3 sampai 4, 5 sampai 8, 2 pangkat 3 gitu. Terus ini sampai 2 pangkat 4, seper 2 pangkat 4, seper 16. Dan seterusnya. Ya. Yang suku yang ini kan lebih dari setengah ya. Ini dari seperempat tambah seperempat gitu. Jadi ini lebih dari seperempat tambah seperempat. Ya karena sepertiga kan lebih dari seperempat. Terus yang ini seperlima itu kan lebih dari seperdelapan. Jadi kita bisa tulis seperti ini. Tambahnya 2 kali. Jadi masing-masing kelompok ini kita bisa ganti dengan ini gitu. Tapi masing-masing kan lebih. Yang ini lebih dari yang ini, yang ini lebih dari yang ini lebih dari gitu ya. Dan seterusnya. Yang seterusnya berarti 1/17 sampai 1/32 gitu. Dan yang 1/17 sampai 1/32-nya itu lebih dari 1/32 tambah 1/32 dan seterusnya. Ya. Yang
ini kalau dijumlahkan kan jadi setengah. Ini dijumlahkan jadi setengah. Ini dijumlahkan jadi setengah. Yang di sini juga dijumlahkan jadi setengah. Kelompok berikutnya jadi setengah gitu ya. Jadi ini 1 tambah setengah, tambah setengah, tambah setengah, tambah setengah, tambah seterusnya gitu ya. Dan nggak berhenti nambahin setengahnya. Jadi ya ini tuh akan menuju tahingga. Kalau ini menuju tahingga, yang ini kan lebih besar dari suatu bilangan yang sangat besar, berarti ini juga akan menuju tahingga gitu ya. Ini nulis kayak gini rada gimana sih sebenarnya. Mungkin lebih pas kalau kita batasi gitu ya jumlah parsialnya dulu K gitu, jadi per K tambah per K ditambah berhenti gitu seperti gitu ya kali, nggak tahu juga gitu. Oke. Ada pertanyaan? Ya, deret harmonik penting karena ini ya, untuk menunjukkan bahwa kebalikan dari sini inverse-nya, istilahnya inverse kalau ditukar gitu, itu tidak berlaku. Ada yang limitnya 0 tapi dia divergen. Yang berlaku itu kalau dia konvergen limitnya 0, bukan limitnya 0 dia konvergen gitu ya. Oke. Nah, deret berikutnya yang cukup menarik untuk dilihat itu deret collapse atau telescoping gitu ya istilahnya. Saya nggak tahu ini bahasa Indonesia apa sih, dia sebut apa? Teleskopik ya. Ya udah ganti aja ya. Ya. Konsisten bahasanya, teleskopik. Deret ini kalau kita jumlahkan biasanya yang nyisa itu hanya suku awal dan suku akhir gitu ya. Mirip, nggak mirip, ya gitu lah. Contoh aja, ini langsung ke contoh aja. Kalau ketemu deret yang seperti ini gitu ya, namanya deret teleskopik. Banyak contohnya tapi di sini hanya disampaikan satu. Nanti di soal tutorial bakal ketemu cukup banyak juga sih biasanya. Sampai hingga ya. Oke. Kalau kalau kita gunakan pecahan parsial, ini tuh akan menjadi K1 sampai hingga seper K plus 2 minus seper K plus 3 gitu ya. Jadi pakai teknik pecahan parsial. A per K plus 2 ditambah B per K plus 3, cari A, B-nya dapatnya 1 dan min 1 gitu. Ya. Oke. Nah, SN-nya apa? SN-nya itu kan berarti sigma K1 sampai N K plus 2 min seper K plus 3. Atau kalau kita pecahkan gitu ya, kita buka sigmanya, ini jadi sepertiga min seperempat tambah seperempat min seperlima tambah 5 min seperan tambah seterusnya sampai seper n plus 2 min seper n plus 3. Dan kalau kita lihat ini kan saling menghilangkan ya. Nah itu teleskoping itu proses ininya gitu ya. Oh ternyata ada yang bisa hilang. Jadi sebenarnya SN-nya itu hanya bisa sepertiga min seper n plus 3. Dan dari sini kita bisa tahu jumlahnya gitu ya. Jumlah dari sini. Jadi ini ya sama dengan limit n menuju hingga dari Sn atau ya limit n menuju hingga dari sepertiga min seper n plus 3 menjadi seperti kita ya. Jadi kalau ada proses yang seperti ini gitu saling menghilangkan, itu namanya deret teleskopik. Ada pertanyaan?
Oke, kalau nggak ini langsung aja sih, diberikan aja. Ini, kalau kita punya dua deret konvergen, dikalikan dengan konstanta tetap konvergen, dijumlahkan dua deret konvergen akan tetap konvergen. Ya, kalau dua-duanya konvergen. Kalau divergen sedikit berbeda, hanya berlaku satu gitu. Dan itu pun terbatas. Jadi kalau deretnya divergen, dikalikan dengan konstanta tidak nol, akan divergen. Kalau konstanta nol gimana? Ya jadi nol kan. Jumlahan nol. Ya nol. Nol dijumlahkan berkali-kali pun tetap nol. Gitu. Ada pertanyaan? Oke. Nah, yang terakhir sampaikan sebentar. Oh enggak. Oke. Ya sudah. Nah ini contoh yang menarik dan sebenarnya dibilang juga bahwa yang ada di sini itu salah dan sempat apa kontroversial gitu ya, karena ya 8 tahun yang lalu sih video ini, dan ini berkaitan dengan yang terema ini. Sebenarnya ini nggak perlu disampaikan tapi ya lumayan lah. Jadi grouping yang dilakukan di sini ini sebenarnya kan grouping gitu ya, kita melakukan grouping seperti ini, urutan menjumlahkan gitu. Karena kan ya intuitifnya kalau kita punya, misalnya kita menjumlahkan 5 bilangan, mau kita jumlahin yang mana dulu ya nggak ngaruh gitu. Tapi kalau deretnya itu ada tahingga gitu, apa penjumlahannya itu ada dalam tanda kutip penjumlahannya ya, itu tahingga atau deret tahingga, grouping itu nggak ini ya, nggak terlalu make sense gitu, karena kan kita menjumlahkannya seperti ini gitu, menggunakan limit seperti ini. Tapi kalau deretnya konvergen ternyata bisa gitu ya. Kalau deretnya konvergen, urutannya diubah seperti apapun penjumlahannya itu nggak masalah. Yang masalah itu kalau deretnya divergen. Nah, kalian bisa nonton di video ini untuk apa contoh yang kalau menjumlahkan deret divergen yang salah gimana gitu ya. Itulah. Ada pertanyaan? Kalau nggak udah sih, materinya sampai sini dulu. Jadi ya ini pengenalan aja gitu ya, barisan. Barisan itu dipakai karena itu dasarnya, dan deret ini penting karena ya ujung-ujungnya kita mau merepresentasikan fungsi,
fungsi apapun sebagai deret. Ya, kenapa kita pelajari deret itu karena itu. Dan kenapa kita perlu merepresentasikan fungsi sebagai deret? Untuk perhitungan. Saya mungkin udah bilang di awal semester, tujuan besar dari ini gitu ya, tujuan besar dari bab ini tuh kita akan mengganti fungsi-fungsi yang kita punya sekarang, terutama fungsi-fungsi yang susah untuk dihitung gitu ya, kayak sinus, kosinus, tangen, fungsi trigonometri, fungsi-fungsi transenden gitu, eksponen, logaritma. Kita akan ganti menjadi deret agar ngitungnya gampang. Ya, ujung-ujungnya untuk komputasi gitu. Ya, gitu. Masih panjang sih, masih berapa? 3 pertemuan lagi untuk sampai situ kayaknya. Jadi mungkin baru minggu depan baru. Oh, oke. Okay. Jadi kalkulator tuh ngitungnya kayak gini gitu, ngitung sin 2 di kalkulator tuh gini. Ada pertanyaan? Oke, okay, kalau enggak ya sudah, sampai ketemu Senin ya. Ini udah Rabu. Udah mulai kerasa panjang minggu-minggunya. Oke, okay, sampai ketemu Senin. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak.